Bagi teman-teman seumuran saya, sekolah adalah tempat utama untuk mereka mencari ilmu. Tapi, bagi saya, yang langkahnya sempat terhenti, hanya ini yang menyambung harapan saya. Saya adalah seorang anak nakal yang langkah pendidikan formalnya harus terhenti beberapa tahun lalu disebabkan satu dan lain hal. Jujur, pas saat itu ada kecemasan besar dalam diri saya. Cemas karena takut tidak punya arah. Cemas karena takut kehilangan masa depan. Dan juga merasa malu karena tertinggal dari teman-teman seumuran saya. Dan dari kecemasan itulah, saya tidak mau kalau hanya diam dan menyerah dengan keadaan. Selama saya tidak bersekolah, saya memanfaatkan waktu yang ada dengan membaca. Tanpa adanya guru ataupun kelas, buku-bukulah yang akhirnya menjadi satu-satunya harapan untuk saya tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan dari apa yang saya alami, saya jadi merenungkan satu hal, yaitu budaya baca dan literasi di Indonesia. Kita pasti sering dengar orang bilang, kalau minat baca masyarakat kita itu sangat rendah. Tapi, setelah saya jalanin sendiri, masalahnya mungkin bukan hanya pada minat, melainkan bagaimana cara kita memandang fungsi dari membaca itu sendiri. Kebanyakan orang memandang bahwa membaca hanya sekedar kewajiban sekolah. Padahal, bagi saya yang sempat kehilangan akses untuk bersekolah, buku adalah satu-satunya harapan untuk saya bertahan hidup, agar pengetahuan saya tidak stuck. Dan ketika kita semua bisa mengubah sudut pandang bahwa membaca adalah kebutuhan dasar untuk tumbuh, maka disitulah budaya literasi yang sesungguhnya akan lahir. Namun, ada satu problem yang sempat saya hadapi di awal-awal membangun habit membaca, yaitu rumah saya yang jauh dari pusat kota, tempat di mana gedung perpustakaan daerah Kabupaten Sampang berdiri. Keterbatasan transportasi dan juga jarak sempat membuat saya bingung gimana caranya saya bisa dapat akses buku-buku baru secara gratis kalau keadaannya saja seperti ini. Sampai akhirnya ada secercah harapan saat saya tahu kalau ada aplikasi perpustakaan digital yang bernama Demaca Sampang. Lewat kemajuan teknologi zaman sekarang, saya jadi bisa menghapus jarak itu dan mengubah handphone yang sering saya gunakan untuk scrolling menjadi perpustakaan raksasa yang bisa masuk ke dalam kantong. Di aplikasi Demaca, ribuan buku berkualitas bisa saya pinjam secara gratis, kapan saja dan di mana saja. Inovasi digital seperti ini membuktikan bahwa di era modern, jarak bukan lagi alasan bagi siapapun yang ingin maju. Dan lewat perjalanan beberapa tahun ini juga, saya jadi paham arti sebenarnya dari kata bersekolah. Bagi kebanyakan orang, bersekolah itu hanya mereka yang duduk di dalam ruang kelas menggunakan seragam. Tapi, dari setiap lembar buku yang saya baca, saya sadar bahwa saat saya membaca buku, saya juga sedang bersekolah. Karena dari membaca, kita juga belajar banyak hal. Kita bisa belajar dari isi kepala dan juga perjalanan hidup orang-orang hebat dari seluruh dunia. Yang bahkan, orang-orang hebat itu telah wafat berabad-abad yang lalu sebelum kita hidup. Jadi, buku itu bukan hanya tumpukan tulisan dan kertas, melainkan buku itu adalah sebuah jendela dunia bagi kita, atau bahkan mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu. Membaca juga menyadarkan saya bahwa keterbatasan keadaan tidak akan pernah bisa membatasi seseorang untuk terus mengembangkan dirinya.
Pesan yang kita bisa ambil adalah dinding sekolah kita boleh saja terbatas, tapi ruang belajar di dalam pikiran kita harus selalu seluas semesta. Ilmu itu bukan tentang di mana kita duduk, tetapi tentang seberapa besar rasa ingin tahu kita. Lewat aplikasi seperti Demaca, batasan jarak itu sudah hilang. Satu-satunya batasan yang tersisa hanyalah rasa malas kita sendiri. Dan kalau seorang bocah nakal yang putus sekolah seperti saya saja bisa bertahan karena buku, kalian yang punya kesempatan lebih besar pasti bisa melangkah jauh lebih hebat. Saya Fatur Rahman, salam literasi dan terima kasih.